itu juga gitu. Jadi mama kadang-kadang fokusnya nggak langsung tentang imunisasi ya, tapi menyampaikan hal lain yang bisa menggantikan imunisasi. Nah seperti itu. Kemudian untuk Mbak Intan, untuk zero dose ini Mbak, sebetulnya ini angka yang pernah juga kita, bukan angka yang sama, tapi nomenklatur ini pernah kita raise waktu kita terdampak pandemi. Jadi pandemi kita tahu 2 tahun pasti mengakibatkan turunnya cakupan imunisasi kita. Dan mungkin teman-teman wartawan masih ingat salah satu upaya yang coba kami buat untuk bisa menutup zero dose ini dengan melakukan bulan imunisasi anak nasional tahun 2022. Atau kita semua juga tahu bahwa kegiatan bulan imunisasi anak nasional kita itu tidak terlalu mengembirakan hasilnya. Sehingga zero dose yang ada itu masih di situ ya. Jadi makanya angkanya tadi kan dari mulai 2018 ya, di situ sebelum pandemi masih ada sisa. Waktu pandemi juga masih ada sisa, artinya PR kemarin itu nggak selesai, nggak bisa kita pakai untuk jadi mengurangi secara bermakna, walaupun ada pengurangan yang dari pandemi lalu. Kemudian masih tetap sepanjang tahun berjalan itu memang ada anak-anak yang belum mendapat imunisasinya. Jadi itu angkanya. Sehingga memang bukan mendadak 2023 jadi tinggi lagi, enggak. PR yang kemarin itu belum selesai. Jadi itu kan masih tetap jadi PR. Ya sampai anak itu dapat imunisasinya. Itu masih akan tetap dihitung kumulatifnya. Jadi itu kumulatif, bukan karena 2023 tiba-tiba ada angka segitu ya. Kemudian KLB kenapa banyak di Jawa dibandingkan yang lain? Yang pertama benar pendapat tadi bahwa memang surveillance-nya itu memang lebih baik di Pulau Jawa. Tetapi kita tahu di Jawa itu kan padat penduduknya, ya padat penduduknya, sehingga walaupun cakupannya tinggi, kalau cakupan itu belum menyentuh angka minimal 90% rata per desa, per kelurahan, itu nggak bisa mampu untuk menentukan. Sehingga kalau ada anak yang terdampak akan sangat cepat, ya di Jawa itu akan sangat cepat untuk transmisinya. Itu yang mengakibatkan bisa besar KLB. Kalau di Papua atau daerah lain yang remote, walaupun cakupannya itu rendah, tapi kan kepadatan penduduk juga sangat jarang gitu. Jadi tetap ada kasus, tapi mungkin tidak menyebabkan ada untuk kriteria KLB kan ada tertentu, misalnya campak itu harus ada 5 kasus dan itu ada hubungan epidemiologi seperti itu, mungkin masih dalam kriteria peningkatan kasus di sana, belum sampai ke KLB. Nah untuk Mbak Fitra, betul pasti akan ada penambahan. Ini jadi untuk menambahkan 1 vaksin baru ke dalam program imunisasi nasional itu ada beberapa kriteria yang harus kita nilai. Apakah vaksin ini sudah waktunya untuk masuk ke dalam program nasional. Jadi yang paling pertama tentunya adalah program burden disease-nya. Jadi apakah memang penyakit itu sangat membebani negara gitu ya, angka kematiannya tinggi, angka kesakitannya tinggi, itu pasti akan kita masukkan. Yang kedua adalah kita harus sudah baik dulu untuk imunisasi rutin yang lain yang lama ya, sehingga baru kita nanti akan memasukkan lagi imunisasi yang baru. Yang berikutnya adalah vaksinnya, ketersediaan vaksinnya itu sudah cukup terjamin nggak? Kita tahu tadi Prof bilang bangsa kita itu besar banget. Angka lahir kita setiap tahun itu hampir 1 negara, angka populasi